Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap belajar? Siap. Coba kalian lihat dulu, ada sampah nggak? Nah, nggak ada ya. Sudah sarapan? Sudah. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Ayo Nurul Hilma, pimpin doa dulu nak. Silahkan maju. Nurul Hilma maju silahkan. Yang lain ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan duduk. Oke nak, sebelum kita belajar, ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Coba ibu absen dulu ya. Abdurrahman hadir. Aisyah. Akbar Fadila. Sakit ya. Anissa Amalia. Azalea. Hadir. Farhan. Husna. Husna kemana? Tadi ada bapaknya ke ibu. Beliau sakit. Oke, Husna. Muhammad Fadil. Izin juga. Oke, Musa Jailani. Putri. Nurul Hilma. Dewi. Nuri. Alga. Oke, Pak Izul Umam. Oke, berarti yang hadir ada berapa orang? 14 orang. Oke, sebelum kita belajar, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia, kita menyanyi lagu wajib nasional. Siap menyanyi? Siap. Oke, berdiri semuanya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Sekarang ibu mau tanya, kemarin masih ingat kita belajar apa nak? Perubahan wujud benda. Nah, kali ini ibu mau nanya dulu, coba satu orang maju. Putri coba maju. Atau Pak Izul Umam maju. Buka pintu. Nah, sih. Coba Pak Izul Umam buka pintu. Nah, coba kalian amati. Bagaimana pintu bisa terbuka? Karena apa? Karena ditarik. Sekarang Pak Izul Umam tutup. Nah, kenapa? Karena Oke, terima kasih Pak Izul Umam. Tepuk tangan untuk Pak Izul Umam. Nah, kegiatan menarik dan mendorong itu suatu kegiatan apa nak? Namanya?
Gaya pintar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang gaya, pengaruh gaya terhadap lingkungan sekitar. Oke. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Masih ingat tepuk negaraku? Negaraku Indonesia. Merah putih. Dan goyangnya Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang ke sekolah menggunakan sepeda atau jalan kaki? Angkat tangan. Ah, itu apa? Kamu pakai sepeda, jalan kaki. Kamu jalan kaki. Ada yang pakai sepeda? Nah, oke, pintar. Mengapa kalian bisa berjalan, nak? Karena ada apa ini? Iya, kaki. Ada apa? Ada gaya. Pintar sekali. Hari ini kita akan belajar gaya. Nah, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami gaya dan pengaruhnya terhadap arah, gerak, dan bentuk benda. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat gaya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, coba yang ketiga Dewi baca. Apa? Oke, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi kita. Oke, kalian dengarkan dengan seksama ya. Nah, sekarang apa itu gaya? Gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan suatu benda bergerak, berubah bentuk, dan berhenti bergerak. Jadi, karena adanya gaya, kita bisa menggerakkan benda, juga bisa memberhentikan benda. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Ini contohnya. Misalnya ini meja diam. Ibu tarik, dia menjadi bergerak. Kemudian benda yang sudah bergerak, Ibu, misalnya ada bola, Ibu tangkap. Itu bolanya akan diam. Pintar sekali. Oke, selanjutnya macam-macam gaya ada 6. Yang pertama ada gaya otot, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya gesek, gaya magnet, gaya listrik. Nah, sekarang satu-satu Ibu akan menjelaskan. Yang pertama gaya otot. Gaya otot, gaya yang dihasilkan oleh otot. Jadi otot yang menggerakkan bisa otot manusia, otot hewan. Seperti tadi Ibu mendorong meja. Itu gaya menarik meja juga gaya Yang kedua gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi yang membuat benda jatuh. Nih, ini apa anak-anak? Pensilnya kenapa jatuh? Karena adanya gaya gravitasi. Kemudian gaya magnet. Gaya magnet yang dihasilkan oleh magnet bisa menarik benda yang terbuat dari logam. Kemudian gaya gesek. Gaya gesek itu terjadi ketika dua permukaan benda saling bergesekan seperti ini. Ibu menggosok tangan. Ini namanya gaya gesek. Oke, Ibu mendorong benda juga gaya gesek karena tangan Ibu dan meja itu bergesekan. Kemudian selanjutnya yang kelima ya, gaya listrik.
Gaya listrik itu gaya yang dihasilkan oleh aliran listrik seperti gaya magnet tadi. Selanjutnya gaya pegas. Gaya pegas ini gaya yang dihasilkan oleh pegas atau benda elastis. Itu nak, contohnya pernah lihat? Nah, itu elastis. Itu namanya gaya G. Nah, ini contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot mengayuh sepeda. Siapa yang biasanya mengayuh sepeda? Nah, itu namanya gaya Yang kedua, apel jatuh. Tadi ibu udah contohkan pensil itu namanya gaya gravitasi. Selanjutnya, gaya magnet. Kertas yang ditempelkan pada kulkas menggunakan magnet. Ada biasanya gambar yang ditempel di kulkas. Itu namanya gaya magnet. Sekarang gaya pegas. Ketika beban digantung pada timbangan, pegas akan meregang dan gaya yang dihasilkan sebanding dengan berat benda tersebut. Sekarang gaya gesek. Pernah belanja di mall, nak? Pernah lihat kereta dorong? Nah, itu namanya gaya Kenapa dinamakan gaya gesek? Karena kereta atau roda dorongnya itu terkena bergesekan dengan itu. Jika gaya gesek ini dapat membuat kereta bergerak. Kalau lantainya kasar, maka akan susah dia bergeraknya. Gaya pegas. Ketika seorang melompat, pernah pergi melakukan permainan di playground, ada permainan loncat-loncat. Nah, itu contoh gaya pegas. Sekarang pengaruh gaya. Coba Sylvia baca pengaruh gaya pada benda. Nomor 1 apa, nak? Gaya menggerakkan benda di. Coba Nurul Hilma. Gaya nomor 2. Menjadi dia. Gaya membuat benda menjadi di. Coba Aga yang ketiga. Apa pengaruh gaya yang ketiga? Gaya mengubah kecepatan gerak benda. Putri yang keempat, Put. Gaya mengubah arah gerak benda. Oke. Selanjutnya, gaya juga mengubah bentuk benda. Sekarang sifat-sifat gaya. Jadi sifat-sifat gaya itu ada 4. Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang tadi nak sama dia pengaruh sama sifatnya itu kurang lebih. Kemudian yang kedua, gaya dapat mengubah arah benda. Selanjutnya yang ketiga, gaya dapat mengubah benda menjadi bergerak dari diam menjadi bergerak. Contohnya apa? Tadi meja yang diam ibu dorong menjadi bergerak. Yang keempat, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi benda yang diam. Contohnya apa? Ketika seorang menangkap bola, maka bolanya akan diam. Yang awalnya udah lari nih, bolanya udah dilempar jauh, itu akan diam. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Paham? Tadi ada pengertian gaya, ada sifat gaya, ada pengaruh gaya. Nah, sekarang kalian amati video contoh pengaruh gaya terhadap benda. Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contoh yang pertama, perhatikan ilustrasi berikut ini. Meja yang semula diam ketika didorong menjadi bergerak. Selanjutnya, perhatikan ilustrasi berikut ini.
ilustrasi ini menunjukkan bahwa bola yang ditendang menjadi membegitu. Hal ini menunjukkan pengaruh gaya terhadap kebahagiaan menjadi berbeda. Contoh yang ketiga, perhatikan pada ilustrasi berikut ini. Mobil yang mogok didorong agar maju. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa gaya itu mempengaruhi benda yang semuanya menjadi berbeda. Pengaruh gaya terhadap benda. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Berikut ini contoh gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam, yaitu ketika bola yang ditendang oleh salah satu pemain sepak bola ditangkap oleh penjaga gawang. Atau seperti contoh pada gambar berikut ini, ketika seorang pengendara motor mengerem sepeda motornya, maka ban motor akan berhenti. Jadi menunjukkan peristiwa gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi dahuluan. Pengaruh gaya terhadap benda yang ketiga adalah gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, sobat cerdas, berikut ini adalah contohnya. Ketika pemain pasti memukul bola yang dilemparkan kepadanya, bola itu akan terlontar ke arah lain sesuai dengan gaya yang diberikan. Selanjutnya juga bisa melihat contoh berikut ini. Mobil yang dibelokkan ke kanan dan ke kiri juga merupakan peristiwa yang menunjukkan gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Pengaruh gaya terhadap benda yang keempat adalah gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Ya, berikut ini adalah contohnya. Tentu sobat cerdas seringnya naik sepeda. Ketika sobat cerdas mengayuh sepeda ini dengan pelan, maka sepeda akan berjalan dengan lambat, bukan? Tetapi sebaliknya, ketika sobat cerdas ini mengayuh sepeda dengan kuat, maka sepeda akan berjalan dengan cepat. Gaya mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat juga terjadi pada peristiwa berikut, yaitu ketika motor digas dengan sangat kuat, maka motor juga akan bergerak semakin cepat. Dan pengaruh gaya terhadap benda yang kelima adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya terdapat pada peristiwa berikut, yaitu ketika seorang perajin membuat gelang dari tanah. Dalam keadaan basah, tanah ini bersifat lunak. Dengan menekankannya, akhirnya perajin ini memberikan gaya pada tanah, maka tanahnya dapat berbentuk sesuai dengan bentuknya. Perhatikan. Aisyah, perhatikan Aisyah. Yang lain terjadi pada peristiwa berikut. Ketika ada sebuah batu besar yang dipukul dengan palu, maka batu besar ini akan pecah menjadi batu kecil seperti gambar ini. Terhadap benda di lingkungan sekitar kita. Tadi pengaruh gaya yang pertama apa tadi, Nah? Benda bisa bergerak, kemudian dari bergerak bisa gaya bisa mengubah bentuk benda, kemudian gaya juga bisa mengubah kecepatan benda. Oke, sampai di sini ada yang belum paham? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Sudah, oke. Sekarang kalian akan Ibu berikan LKPD. Jadi kegiatan selanjutnya kita melakukan diskusi dan percobaan. Sekarang kalian duduk per kelompok. Oke, jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok. Kemudian di sini kelompok
Sudah siap, Nak, melakukan percobaan? Oke, siapkan alat dan benda, alat dan bahannya. Yang pertama, kertas sudah ada. Mana Ibu lihat? Ini kertas ya. Kelereng ada. Plastisinnya mana? Ini plastisinnya. Oke, mana punya kalian? Ini kertas, kelerengnya mana? Oke, ini kertasnya, ini plastisin dan ini kelereng. Oke, sudah lengkap. Dulu LKPD-nya. Nih. Ini ya. Oke, dengarkan dulu. Sebelum praktikum, Ibu jelaskan dulu langkah-langkahnya. Pertama kalian harus apa? Coba dibuka LKPD-nya. Alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama alat tuh, yang kedua plastisin, yang ketiga apa? Kertas, yang keempat kelereng. Langkah pertama, kalian letakkan plastisin di atas meja. Lalu amati dengan baik bagaimana bentuknya. Coba tekan plastisin menggunakan tangan. Yang kedua, ambillah kertas. Ini kertas yang tidak terpakai dan letakkan di atas meja. Kemudian kalian kemas kertasnya. Apa yang akan terjadi? Oke. Yang ketiga, sekarang coba letakkan kelereng di atas meja. Kemudian kalian sentil. Apa yang akan terjadi? Kalian diskusikan, kemudian kalian tuliskan jawabannya di lembar selanjutnya. Soal yang keempat, ada orang lagi bermain sepeda. Jalan di pegunungan pasti berbelok-belok. Apa gerakan sepeda akan lurus saja, Nak? Nah, itu kalian amati. Kalian diskusikan bagaimana cara mengubah arahnya. Yang kelima, kalian buat kesimpulan. Oke, sampai di sini paham? Oke, boleh lanjut. Kelompok 1 dan yang lainnya mengerjakan praktikumnya. Ayo. Pertama apa? Baca. Plastisinnya letakkan di atas. Putri nulis jawabannya. Tak ditulis pun enggak apa-apa. Tulis di sini. Nih, plastisinnya diamkan di atas. Kemudian dibaca put. Kemudian diapakan? Kalian lihat bentuknya seperti apa? Kotak. Ayo, satu orang ditekan. Tekan. Pakai jempol aja, Mel. Nah. Kuat-kuat. Nah, apa yang terjadi? Kelompok 2. Kalian coba tekan. Ini plastisinnya. Kalian tekan. Nulis di sini, nulis jawabannya. Nah, ya. Kemudian kertas. Kelompok 3 coba. Nih, dipegang. Pertama, kertasnya bentuknya apa, Nak? Tetap. Mana kelerengnya? Disimpan di atas meja. Oke, ditulis ya jawabannya ya. Oke, yuk maju yuk. Kelompok 1. Silakan presentasi. Oke. Yang lain sambil menulis, sambil mendengar. Oke, silakan maju, Nak. Hadap ke depan. Salam dulu ya. Oke. Dah, sama-sama salamnya. Assalam. 1, 2, 3. Yang nyaring suaranya dong. Ulangi coba. Assalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Siapa dulu? Ini jadi baca. Tulisan Bentuknya bagus dan utuh, setelah ditekan akan berubah bentuk. Bentuknya bagus. Dibaca dulu. Letakkanlah plastisinku di atas meja, lalu amati. Bagaimana bentuknya? Coba tekan. Kemudian apa yang terjadi? Langsung dibaca jawabannya. Bentuknya bagus dan utuh, setelah ditekan akan berubah bentuk. Bentuknya berubah karena adanya gaya otot yang dilakukan oleh tangan. Ditekan menggunakan tangan sehingga plastisin berubah bentuk. Oke, nomor 2. Yang nyari. Teriak kalau bisa. Yuk. Hal yang terjadi yaitu perubahan bentuk kertas karena adanya gaya otot yang disebabkan oleh tekanan otot dengan berupa dorongan. Oke, yang ketiga. Buat 4 dan 5 ya. Nomor 3. Ketika Enggak dengar. Ayo baca. ketika celereng disentil maka Nyari-nyari nggak, Mel? Dengar nak? Ayo yang nyari, Mel. akan bergerak karena mendapat dorongan. Gaya dari kita kemudian kelereng akan terjatuh dan terjadi gaya gravitasi. Oke, selanjutnya nomor 4 dan 5. Gerakan sepeda akan berubah, yang awalnya lurus akan berubah bergerak mengikuti arah jalan raya yang ada. Cara berubah arah sepeda dilakukan dengan gaya otot yang dapat mengubah. 5. Gaya-gaya dapat memengaruhi perubahan gerak, posisi atau perubahan bentuk benda. Dapat mempengaruhi perubahan gerak, posisi atau perubahan bentuk benda. Nomor 5. Kesimpulannya sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kesimpulan dari praktikum kita hari ini. Coba dibaca. Dewi. Gaya-gaya dapat memengaruhi perubahan gerak, posisi atau perubahan bentuk benda. Dapat mengaruhi perubahan gerak, posisi atau perubahan bentuk benda. Oke, jadi kesimpulan kita hari ini belajar apa, Nak? Oke, tadi gaya dapat mempengaruhi bentuk benda, kemudian dari bergerak menjadi tidak bergerak, jadi diam, dari diam menjadi bergerak. Kemudian apalagi? Gaya mempengaruhi kecepatan. Apalagi? Gaya bisa mengubah bentuk benda. Sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi kita hari ini. 5 soal, kalian jawab langsung disilang, dikasih nama dulu. Oke. Kasih nama. Dikumpulkan dulu, Nak. Sebentar lagi, ya. Ayo agak duduk. Kita refleksi dulu. Tadi setelah melakukan pelajaran hari ini, kalian senang atau sedih? Senang.